Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta dalam kerajaan syurga, kami ucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami rasakan sepanjang malam istirahat kami. Hingga pada pagi hari ini kami boleh dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, agar firman yang kami dengar, kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati kami sepanjang hari ini. Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Berilah berkat kesehatan, rezeki dan daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami sepanjang hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum saya melanjutkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, saya minta bantuan pemirsa untuk tekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa loncengnya sehingga saya lebih semangat dalam menyampaikan firman Tuhan. Dan firman Tuhan boleh sampai setiap pagi kepada pemirsa di rumah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, ngapain? Bercermin. Ayat intinya saya ambil dari Yakobus 1 ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Kalau ada yang bertanya sama kita, berapa kali kita bercermin dalam satu hari? Bisa-bisa kalau cewek-cewek nggak kehitung ya. Cermin adalah benda yang sangat akrab dengan kehidupan kita sehari-hari. Tentu saja setiap hari kita bercermin, memastikan kalau penampilan kita sudah oke atau sudah rapi. Bercermin adalah salah satu kebiasaan baik, karena dengan bercermin kita akan tahu kekurangan yang ada pada penampilan fisik kita. Dengan bercermin kita jadi tahu apakah pakaian yang kita pakai sudah rapi, atau apakah rambut kita sudah tertata rapi, atau adakah noda di muka kita yang bikin kita kurang cantik. Dengan bercermin kita akan tahu bagian yang mana yang perlu kita perbaiki. Selain itu, bercermin juga akan bikin kita merasa lebih percaya diri saat bertemu dengan orang lain, terutama lawan jenis kita. Seperti ayat firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengatakan, kalau kita cuma mendengarkan firman Tuhan dan tidak melakukannya, itu sama dengan orang yang baru saja memandang-mandangi dirinya di depan cermin, tapi segera lupa bagaimana penampilannya. Melalui cermin, seseorang berharap untuk melihat kalau ia mempunyai rupa yang rupawan, tapi apa yang dilihatnya juga bisa mengingatkannya kalau ia punya berbagai macam kekurangan. Kalau ia menemukan sesuatu kekurangan dalam dirinya saat bercermin, tapi ia malah mengabaikan kekurangan itu, lalu meninggalkan cermin dan melupakan apa yang sudah dilihatnya, maka sia-sialah orang itu bercermin. Hal yang sama juga berlaku dalam kehidupan rohani orang Kristen. Mereka yang tidak benar-benar menjalankan firman Tuhan gak sadar akan pentingnya cermin rohani, bahwa melalui firman Tuhan kita selalu diingatkan tentang kehidupan kita. Kalau cermin adalah benda mati, maka firman Tuhan adalah sesuatu yang hidup, karena firman adalah Yesus sendiri. Yohanes 1 ayat 14. Siapa yang mengakui Yesus sebagai Tuhan tapi tidak melaksanakan firman-Nya adalah orang yang tidak benar-benar beriman. Firman jugalah yang bikin kita bisa melihat bagian hidup kita yang gak bisa dilihat oleh mata kita sendiri.
atau mata orang lain. Kita harus menyadari kalau kita tidak memakai cermin firman yang semestinya, kita akan mudah jatuh dan tertipu iblis yang membuat kita puas dengan cara hidup kita yang keliru. Kalau kita sudah merasa nyaman dengan cara hidup kita, padahal itu keliru, maka hukuman kekal selalu siap sedia menanti kita. Fungsi utama cermin adalah menolong kita memperbaiki diri dengan menunjukkan kondisi kita yang sebenarnya. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk selalu mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan sebagai cerminan, supaya kita tahu kita kurangnya di mana dan kita akan memperbaiki di sana. Jika teman-teman merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, teman-teman boleh share di sosial media kamu, sehingga banyak umat-umat Tuhan yang merasa terberkati dan mereka tersadar bahwa firman Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam pujian syurga, kami ucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu melihat cermin rohani kami, yaitu firman Tuhan yang mengingatkan kami kekurangan kami, kesalahan kami, sehingga dapat memperbaikinya dan kehidupan kami lebih baik. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, ampun dosa kami karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa besok pagi. Terima kasih. Tuhan memberkati.